Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di acara Bengkel K3. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari follower kita yang bertanya dari Rizal. Mau tanya dong Pak, kalau kita menggunakan SCBA, cara pengecekan sebelum digunakan seperti apa ya? Nah, ini bagus ya pertanyaannya ya. Jadi kita harus tahu bagaimana hal penting apa yang harus kita pahami mengenai cara penggunaan CBA, terutama pada pemeriksaannya. Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, bahwasanya hari ini kita membahas mengenai alat yang sering digunakan oleh teman-teman K3 kita atau teman-teman lapangan mengenai SCBA atau alat bantu pernapasan. SCBA singkatan dari Self Contained Breathing Apparatus. Alat ini terdiri dari beberapa bentuk ya yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah masker itu sendiri untuk alat bantu pernapasan kita. Kemudian ada tabung silindernya yang berisi gas oksigen. Kemudian ada harnessnya. Dan berikutnya ada meteran atau pressure, alat ukur tekanan yang harus pasti berada pada SCBA itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting berikutnya adalah paru-paru otomatis ya atau LDF. Nah, teman-teman sekalian, yang penting harus kita lakukan di sini sebelum digunakan adalah bagaimana kita memastikan alat ini berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah karena kita mau bekerja lama menggunakan CBA, pastikan bahwa volumenya tidak kurang dari 80% ya. Karena hari ini pelatihan berbeda ya, tapi sebenarnya 80% adalah angka yang ideal untuk Anda agar bisa menggunakan SCBA ini. Kemudian tahunya dari mana kita sudah memiliki volume 80%? Kita bisa melihat pada badan tabung itu sendiri. Di sini tertulis volumenya adalah 6,8 liter dengan tekanan 450 bar ya. Nah, bagaimana ceknya? Pertama kita lihat teman-teman, di sini ada alat pengukur tekanannya, pressure-nya. Kemudian kita buka. Ya. Kita buka, 3 kali buka. Kita di sini tekanannya ada 200 bar kurang dikit gitu ya. Nah, kalau kita merefer pada isi tabung 450 bar, berarti sepertinya sudah 50% lebih ya alat ini digunakan ya. Nah, karena hari ini ada bentuk pelatihan, is okay ya, masih kita bisa gunakan. Nah, berikutnya kita perlu tahu apakah pertanyaan cara pengecekan kebocorannya seperti apa sih Min gitu ya, yang biasa dipertanyakan nih kalau dalam soal-soal ujian. Nah, yang pertama adalah ya, kita tutup dulu valve-nya. Tadi sudah kita tutup ya, valve-nya dulu ada warna merah di sini, kita tutup ya. Kemudian gas kita buka ya, tadi sudah kita buka. Kemudian kita tutup lagi ya. 1, 2, 3 arah jam ya, jarum jam. Kemudian kita lihat di sini apakah ada penurunan. Kita hitung biasa dalam kisaran 10 sampai 20 detik ya. Apakah ada pengukuran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi kita coba lamain dikit ya, 20 detik. Di sini tidak ada pengurangan, berarti tidak ada kebocoran. Jadi hal sederhana yang kita cek adalah apakah mengalami penurunan atau kebocoran dengan melihat pada alat penekanan pressure ini seperti itu. Berikutnya ya, kita juga bisa ngecek tanda cek kebocoran dengan kita memberikan sabun ya pada area-area yang mungkin saja banyak percabangan. Seperti di sini bercabangan ya, di sini di valve-nya. Ya, bila muncul gelembung-gelembung udara pada air sabun tersebut, ada kemungkinan dia bocor. Itu juga cara fisik yang kedua yang bisa kita lakukan. Berikutnya, yang ketiga, tanda-tanda kebocoran yang mungkin terjadi adalah pada maskernya ya. Teman-teman tahu masker itu terdiri dari beberapa karet ya yang cukup kuat di sini ya, yang memang harus menempel pada wajah kita. Apabila terjadi kerusakan atau gompal ya, atau mungkin bentuk fisik rusak yang lain, ada kemungkinan masker ini bocor dan tidak bisa digunakan. Ingat, fungsi alat masker ini adalah membantu kita untuk bernapas dari udara yang dialirkan dari tabung ini menuju dengan paru-paru otomatis disambungkan dalam masker sehingga kita bisa bernapas. Apabila pada sil-sil ini terjadi kerusakan yang artinya apa? Udaranya bocor keluar sehingga kita tidak bisa bernapas secara baik ya. Itu adalah tes kebocoran yang perlu kita perhatikan. Lainnya bagaimana? Ya, periksa berikutnya adalah tentunya kita akan periksa tentang kebersihan ya.
Ingat ini alat napas untuk bantu kita bernafas secara mandiri, secara pribadi. Jadi harus kita bersihin teman-teman ya. Dibersihkan dari debu, kotoran ya. Kalau teman-teman naruhnya mungkin tidak apik, tidak bersih, ada kemungkinan budaya masuk ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat ya penempatannya, pemeriksaannya apakah ada tanda-tanda kerusakan, jatuh, rusak, itu juga mungkin terjadi kerusakan ya. Ya. Kemudian tidak lupa ya, kita lihat pada harnessnya ya, apakah pada strap ini terjadi kerusakan ya. Ini strap ya teman-teman ya, dia juga bisa rusak kalau tidak dirawat dengan baik ya. Apabila strap ini mengalami kerusakan, ada kemungkinan juga kita tidak bisa menggunakannya, sehingga alat ini tidak bisa kita gendong ya, tidak bisa gendong karena ada strapnya yang putus seperti itu ya. Jadi itu demikian cara kita melakukan pemeriksaan sebelum kita gunakan ya. Ya, apabila teman-teman ada pertanyaan silakan bisa komen di bawah ini, dan teman-teman yang ingin belajar mengenai K3 ya, ruang terbatas, kemudian cara penggunaan gas tester dan sebagainya, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Seftra Training Center, pilihan kita. Dadah.